asin roha mandihamu doho dame nasian dewata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan pada hari Senin penuh sukacita di tanggal 5 Oktober tahun 2020 yang terambil dari Psalmen atau Mazmur pasal 119 ayat 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Sai huingot do akau hummu sian narobi ale Jehovah jadi sabama rohaku. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh pemazmur ini menunjukkan satu relasi atau hubungan yang baik antara pemazmur dengan Allah. Itu terlihat melalui komitmen dia yang senantiasa mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika tersimpan di dalam memorinya, tersimpan di dalam hatinya, maka hal itu akan mempengaruhi kehidupan daripada pemazmur, mempengaruhi setiap perilakunya, tindakannya, dan setiap keputusan yang dia lakukan, keputusan yang dia ambil di dalam kehidupannya. Tentu yang harus selaras, seturut, dan sesuai dengan hukum daripada Tuhan. Itu yang bisa kita lihat di tengah-tengah kehidupan pemazmur yang membuat dia menjadi terhibur di tengah-tengah kehidupannya, meski dia diejek, dia dicela, dia diburu, atau dia mengalami penganiayaan, tetapi dia yakin akan janji Tuhan, akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga di tengah-tengah kehidupan dia yang dipengaruhi oleh hukum Tuhan, oleh firman Tuhan, dia tidak mengotori hatinya, pikirannya, apalagi tangannya untuk membalaskan setiap kejahatan, setiap perbuatan, setiap perlakuan yang sangat tidak mengenakan yang dia alami di tengah-tengah hidupnya. Terlebih dari musuh-musuh politik daripada Daud pada waktu itu. Secara khusus seperti yang kita tahu apa yang dilakukan oleh Raja Saul di dalam kehidupan Daud, yang berupaya, yang berjuang untuk menyingkirkan, membunuh Daud, karena Daud dianggap sebagai lawan, sebagai rival, sebagai saingan yang bisa menggeser posisi dan kedudukannya sebagai penguasa pada waktu itu. Tetapi lihatlah, di setiap tindakan perilaku yang dia alami dan dihadapi, hatinya tidak tergoda sedikit pun untuk membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan yang dia ingin lakukan. Meski kesempatan dan peluang itu ada bagi Daud, tapi dia sadar bahwa
Allah tidak akan pernah tinggal diam. Allah tidak akan vakum untuk setiap perlakuan jahat yang dia alami, yang dia hadapi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang senantiasa kita ingat di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah masa-masa penuh kesusahan pada waktu ini, ingat dan lihatlah akan hukum dan perintah Tuhan, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan, tetapi Dia akan menepati setiap janji, setiap apa yang disampaikan oleh Allah atas orang-orang yang percaya, atas orang-orang yang setia mengikuti, melakukan apa yang Tuhan inginkan harus kita lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Karena itu, ingatlah senantiasa hukum Tuhan. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan dan kerjakan, hiduplah di dalam standar hukum Tuhan, bukan hukum dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.